Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, mudah-mudahan sudah siap. Silakan yang baru datang, silakan untuk bergabung di sini. Ya, kita isi sampai malam depan dulu ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di ruang yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para ulama hingga sampai kepada kita selalu pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan dengan sekalian perkenalkan saya Ina Rizkyati selaku pembawa acara hari ini. Izin menyampaikan susunan acara. Hari ini kita ada apa aja? Ya, insya Allah hari ini ya selain pembukaan nanti akan dilanjutkan dengan sambutan, kemudian juga tausiah, dan nanti di akhir acara akan ada pembagian sembako untuk kita semua dan juga untuk warga sekitar. Mudah-mudahan semua bisa mengikuti acara ini hingga akhir. Baik Bunda, mari kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tausiah atau taklim kita hari ini temanya luar biasa ya, karena ini kita tinggal beberapa hari lagi memasuki bulan Ramadan. Tinggal berapa hari lagi Ibu? Berapa hari lagi? 4 hari lagi loh ya, nggak berasa. Persiapan kita apa saja ya? Insya Allah nanti akan diisi oleh Dr. Muhammad Iqbal Hasan, kita spesialis dalam finasi dengan tema tetap sehat dengan diabetes dan puasa Ramadan. Nah ini unik sekali ya persiapan kita, apalagi misalnya dengan kondisi kita yang mohon maaf gula darah kita ini aman apa enggak ya, kita bisa enggak ya, mampu enggak ya untuk nanti menjalankan ibadah bulan puasa. Nah namun sebelumnya saya ada game dulu nih sebentar ya, kita main game dulu ya sebelum materi sebentar aja. Yang bisa boleh ikutan Bapak Ibu di sini nggak ada bapak-bapak, mohon maaf. Bunda-bunda pada punya handphone kan ya? Coba handphonenya boleh dikeluarkan dulu tapi di silent. Iya. Kita mainnya itu pakai HP. Nah, caranya gimana ya? Boleh yang bisa mungkin bisa bantu nih. Caranya bunda-bunda itu masuk dulu ke kode ini, atau boleh cara cepatnya scan barcode langsung. Yang HP-nya bisa scan barcode langsung, boleh di scan ke sini. Yang bisa aja, yang belum bisa nggak apa-apa, nonton dulu ya. Kita mau main game dulu sebentar. Bundanya sudah tersedia itu ya hadiah ya? Oh ada hadiahnya, masya Allah luar biasa. Ya silahkan ayah bunda dicobain, ayah bunda lagi, bunda dicoba masuk ke sini. Kalau mau pakai kode harus ke browser dulu ya. Caranya dengan kesini bunda, di browsernya, di Google-nya ketik classpoint.app, kemudian tuliskan nama dan kode. Tuliskan kode kemudian nama Bapak Ibu. Masya Allah sudah ada yang masuk ke sini. Ibu bulan studi yang mana ya? Iya hadir. Boleh dibantu tangan kiri kanan dalam belakang ya. Oh mau pakai scan barcode boleh. Lebih cepat pakai scan barcode katanya Bu. Ya mau pakai kode boleh yang ada di atas, atau mau pakai barcode juga silahkan. Ya. Masya Allah sudah banyak, ternyata pada cantik-cantik ya. Sudah ada kamu yang join di sini. Ibu Anu juga boleh
Di atas ini ibu-ibu ini boleh pakai barcode, boleh juga pakai kode. Kalau pakai kode, ibu harus masuk dulu ke Google, ketikkan classpoint.app, kemudian ikuti langkah-langkahnya, masukkan kode dan nama. Masya Allah, betapa lagi sudah 20 peserta yang bergabung. Kita masih menunggu sampai bergabung. 30 peserta dari sini kita mulai ya. Nanti yang belum berhasil join, tidak apa-apa, join aja. Akan tetap masuk. Ya baik, sudah cukup ya, 2 orang lagi kan? Udah cukup, kita akan mulai guys ya. Tapi sebenarnya saya punya jawaban nih Bapak Ibu, ayah bunda. Mudah-mudahan saya punya jawaban biar kegiatan kita lebih semangat. Ya, kalau saya ucapkan pagi Ramadan, mudah-mudahan boleh ikuti penuh berkah, penuh kebaikan. Siap ya? Oke, kita coba dulu latihan dulu. Tahib Ramadan. Oke, Masya Allah. Yuk, kita mulai main ya. Nah, pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama, kita lihat. Lihatnya di ini ya, di HP Bapak Ibu, di HP bunda-bunda. Tips atau motivasi memasuki bulan Ramadan. Kira-kira apa ya? Silakan. Tips nih, menurut bunda-bunda, kita kalau mau memasuki bulan puasa, yang disiapkan apa ya? Atau motivasi kita apa nih? Bulan puasa tahun ini mau yang seperti apa? Silahkan diketik, kayak kita ngetik WA aja ya. Kita lihat dulu, sudah ada yang jawab kah? Oh, sudah ada yang menjawab. Oh, waktunya keburu habis. Tapi sudah ada yang menjawab. Tingkatkan iman dan juga niat. Masya Allah.
3, 2, 1, stop. Nah ya, Masya Allah ini gambar-gambarnya. Itu loh makanan favoritnya dari Bu Nina. Bu Nina apa makanan favoritnya? Ini apa, gambar apa ini? Kurma. Kalau Ibu Ika, kalau sama nih saya kasih bintang ya, Ika kita sama atas dulu. Ibu Eni juga kurma, Bu Eko Fauzia ini candil. Candil ya. Terus ada Ibu Liji, Molek, Ibu Siti, lontong. Ibu Eni, Ibu Eka, ada es kopior ya, banget nih, Ibu Dini, Ibu Dini, Ibu Nur Hayati, lontong juga. Kebanyakan kurma ya. Kalau boleh studi, favoritnya adalah gorengan. Kemudian ada juga yang kirim PP Palembang. Masya Allah luar biasa. Ibu Heni dan Tega dan Ibu Rusli Hastuti. Saya kasih kesempatan ya. Siap? 1, 2, 3. Oke, masih ada pertanyaan lagi nggak ya? Oke, kita coba. Nah, kan kalau bulan puasa kita diajarkan untuk memperbanyak tilawah ya. Kita tes dulu bacaan hafalan kita. Nah, kira-kira kita banyak yang dihafal nggak ya? Ibu cukup melanjutkan 1 ayat aja nih Bu, dari ayat berikut. Coba kita dengarkan. Ada perintahnya nggak Bu? Nah, disuruh melanjutkan 1 ayat berikutnya. Ada nggak? Oh, sebentar. Sebentar, saya cek dulu. Ada Bu, ini perintahnya ada. So, saya ulang lagi ya. Kabarnya baby. Ya? Iya, sebentar. Karena ini ya lagi lebih nggak mau feedback. Iya. Kita skip saja yang ini ya, karena nggak mau. Nggak bisa di-back begini. Jangan biasa. Oh, beda. Ini nggak muncul. Ya baik, masih bisa kita lanjutkan nanti setelah sesi acara ya. Dan karena ininya masih belum mau berpindah ke slide yang berikutnya, kita lanjutkan dulu sebelum sesi taklim tausiah bersama Dr. Muhammad Iqbal Hasan Putra. Sebelum acara sambutan, kita dengarkan bersama-sama dulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Rufah dan sari tilawah Ibu Rifah. Kepada Ibu Rufah dan juga Ibu Rifah dipersilakan. Allahu Rabbi
والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bagi bunda-bunda yang mau membuka Al-Quran, silahkan dibuka Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Terjemahan Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak puasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan membeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan tidak puasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah untuk Ibu Ripa dan juga Ibu Ulfah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah dari ayat 183 hingga 185. Semoga dengan dibacakan ayat tersebut menjadikan syafaat kita di yaumul akhir. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama dari pembina Yayasan Ar-Rahmah Darussalam dan juga pembina Majelis Taklim Ibu-Ibu Ar-Rahmah Darussalam Cikunir Ibu Nani Rahmawati dipersilakan. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ويهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama-sama kita hormati Dr. M. Iqbal Hasanif SPD Finasi yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah dari jam 8 beliau sudah hadir.
Terima kasih Bapak ada di belakang kita. Para pembina BKSM, Ibu Sri Murbani dan Ibu Ati Anda, terima kasih kedatangannya. Ketua BKSM Ibu Nazmi Hanum beserta pengurus, para ketua majelis taklim dan jamaahnya yang bergabung dalam BKSM, ketua majelis taklim Ar-Rahmah Darussalam Ibu Dedek Jubaidah beserta pengurus, dan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ummah Solehan yang sudah hadir memenuhi undangan kami, saya mengucapkan jazakumullahu khairan atas kehadirannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya ibu-ibu dapat hadir dalam pengajian bulanan BKSM, Badan Kerjasama Antar Masjid. Mungkin ibu-ibu ada sebagian yang belum tahu, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh sambutan dari BKSM. Kemudian ini sekaligus dengan acara Takhir Ramadan. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan fungsi dari majelis taklim, merupakan salah satu wadah masyarakat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pengajian hari ini karena menjelang Ramadan, kami mengusung tema tetap sehat dengan diabetes dan puasa Ramadan. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat dan mudah-mudahan bisa didengarkan dengan seksama sehingga bisa kita amalkan. Sehingga mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti kita diberikan kesehatan lahir batin untuk meraih nilai-nilai keimanan dan ketakwaan tersebut. Alhamdulillah ibu kita dipertemukan dan dapat bersilaturahim dengan baik dan lebih luas lagi dalam wadah BKSM. Semoga BKSM terus maju dan berkarya, ibu-ibunya semakin soleha. Saya mewakili dari Yayasan Ar-Rahmah Darussalam dan Ketua MTI Ibu Dedek Jubaidah yang kebetulan beliau baru sembuh, sehingga saya izinkan saya untuk menginformasikan bahwa kegiatan yang ada di MTI Ar-Rahmah Darussalam antara lain ya Bu ya, mudah-mudahan ibu juga yang dekat-dekat bisa bergabung bersama kami, yaitu taklim rutin setiap Selasa dan Jumat, taklim bulanan setiap hari Sabtu, Jumat dan Sabtu barokah, santunan-santunan. Untuk tahlil kali ini, Ramadan ini, ada 650 paket dan kami bekerja sama dengan perguruan Islam Darussalam. Untuk hari ini kami membagikan 300 paket kepada binaan dan akhwat guru kami. Mohon maaf tadi MC bukan kepada kita semua, jadi ibu yang tidak disebutkan tadi tidak dapat ibu-ibu. Kemudian ada amaliyah Ramadan seperti masjid jama'i, ada tarawih, iftar jama'i, kajian-kajian, dobroh kasih, ada juga itikaf. Di sini itikaf masih sepi Bu, belum terlalu ramai. Insya Allah bisa lebih khusyuk. Kami dengan senang hati menerima ibu-ibu kalau ada yang berniat untuk itikaf di sini. Kemarin saya sudah sampaikan kepada Ibu Nina Hayati, insya Allah beliau juga akan di sini katanya. Itu dan insya Allah tidak dikenakan biaya. Pengurus kami ini terdiri dari ibu-ibu guru dengan orang tua murid
alhamdulillah sih sudah cukup banyak ya, walaupun banyak keperluan karena ini banyak yang nunggah katanya Bu ya. Jadi mudah-mudahan pengurus kami ini nanti bisa lebih aktif lagi ya Bu. Terima kasih kepada panitia atas pelaksanaan kegiatan hari ini. Mohon maaf Ibu-ibu apabila masih banyak kekurangan. Kami di sini juga sebetulnya membantu DKM dalam hal menjalankan fungsinya, yaitu untuk imalah, memakmurkan masjid, idalah untuk memanajemen dengan baik, kemudian riayah yaitu untuk memelihara masjid ini dengan baik. Insyaallah mudah-mudahan MPI ini dengan pengurusnya terus semangat untuk memakmurkan masjid tersebut. Ibu-ibu, ada lagi satu rencana bidang pendidikan BKSM yang akan dilaksanakan di sini di lantai 2, yaitu berupa seminar. Mudah-mudahan insya Allah lantai 2 bisa kita gunakan di bulan Desember. Itu berupa seminar. Lantai 2 ini bisa menampung 1.000 orang. Mudah-mudahan kita bidang pendidikan bisa terus menjalankannya dengan baik dan bisa terlaksana dengan baik. Akhir kata, selamat menjalankan ibadah sahur 1444 Hijriah. Semoga ibu-ibu diberikan selalu kesehatan, khusyuk dalam menjalankannya. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khairan lagi. Selanjutnya sambutan yang kedua perwakilan dari BKSM kepada Ibu Titi Handayani selaku sekretaris BKSM dipersilakan. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dr. Muhammad Iqbal Syarif Putra SPD Binasi, alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Yang kami sayangi karena Allah dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu Nani, pembina Masjid Taklim Al-Rahmah dan BPD, Ketua Masjid Taklim beserta pengurusnya, Bunda-bunda pembina BKSM, Ibu Sri Mulyani dan Ibu Ati. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Juga Ketua BKSM Ibu Nasri Hanum beserta pengurus. Selanjutnya ketua-ketua Masjid Taklim beserta jamaahnya yang tergabung dalam BKSM, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga kita dapat bersama-sama hadir dan berkumpul di tempat mulia ini dalam rangka pengajian bulanan BKSM dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin.
aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Dalam kesempatan ini, kami atas nama BKSM mengucapkan jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum kepada Majelis Taklim Al-Rahmah sebagai sayyidul baik. Bunda-bunda solehah yang hadir, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Pertama, BKSM adalah singkatan dari Badan Kerjasama Antar Masjid Majelis Taklim Ibu-ibu Sekoja Bekasi. Yang sudah alhamdulillah yang sudah bergabung di BKSM ada 21 Majelis Taklim. Dua, di bulan Ramadan dan bulan Syawal, yaitu bulan April dan Mei, pertemuan rutin arisan BKSM setiap Rabu pekan kedua diliburkan. Insya Allah mulai ada kegiatan arisan BKSM bulan Juni. Yang terima arisan Majelis Taklim Al-Ikhlas 86. Kedua, pengajian bulanan BKSM bulan April diliburkan juga. Insya Allah diadakan bulan Mei Sayyidul Baiknya Masjid Taklim Al-Furqon. Keempat, mohon partisipasi iftar Ramadan dari setiap masjid taklim yang akan disalurkan untuk Yayasan Al-Amin, Yayasan Rodatul Jannah, Yayasan Marhama, dan anak yatim Du'afa Ustazah Hajah Siti Sahrini. Demikian pengumuman dari BKSM yang bisa kami sampaikan. Kami dari BKSM mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallah buat Ibu Fatih Handayani, barakallahu fikum. Baik ayah bunda, setelah kita akan mengikuti taklim dengan tema tetap sehat dengan diabetes dan puasa bersama pemateri kita hari ini Dr. Muhammad Iqbal Hasan Putra, spesialis penyakit dalam Vinasib. Namun sebelumnya untuk bunda-bunda yang bersama anak mungkin didampingi ya anak-anaknya ya, supaya kegiatan baca kita harus dengan tertib. Baik bunda-bunda, masih ingat jargonnya? Tari Ramadan penuh berkah, penuh kebaikan. Baik, tafadhol dokter. Ya izin sebelum nanti dokter menyampaikan materi, beliau adalah Dr. Muhammad Iqbal Hasan Putra, spesialis penyakit dalam Vinasib, lahir di Bandung tanggal 18 Agustus 1982, status sudah menikah dan telah mengikuti pendidikan dari SD Islam Al-Azhar Jakarta, kemudian SLPPN 115 Jakarta, SMU-nya di SMU Negeri 8 Jakarta, kemudian mengambil dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia angkatan 2007, spesialis penyakit dalam masih di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia angkatan 2013. Beliau saat ini beralamat di Taman Persada Golf Jatibumi, dan untuk praktiknya yaitu di Rumah Sakit
والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka taklim yang diadakan setiap bulannya oleh Majelis Taklim Ar-Rahmah dan juga BKSM Kota Bekasi. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Majelis Taklim Ar-Rahmah yang telah mempercayakan kami untuk sharing pengetahuan mengenai bidang kesehatan pada pagi hari ini. Kemudian kami juga sapa yang kami hormati kepada pembina BKSM Ibu Sri Murbani, kemudian ada Ibu Atika Yahya, kemudian Ketua Majelis Taklim Ar-Rahmah Ibu Nani Rahmawati, kemudian ada Ketua BKSM Ibu Nazmi Hanum, Sekretaris BKSM Ibu Titi Handayani, kemudian Ketua Majelis Taklim Ar-Rahmah Cibulir Ibu Dede Sumedah, dan seluruh ibu-ibu jamaah Majelis Taklim BKSM yang kami hormati dan dimuliakan Allah SWT. Jadi kami masuk topik pada hari ini, berhubung menjelang Ramadan, kita akan bahas tentang gimana sih mengatur pola makan yang sehat ya, khususnya pada pasien-pasien dengan diabetes. Kalau kita pelajari sekarang ini, diabetes itu makin tinggi belakangan ini kasusnya di Indonesia ya. Kalau kita lihat di sini ya, ada slide-nya ya. Tadi sudah disebutkan ayat Al-Qur'annya di Al-Baqarah 183 yang dibacakan oleh Qari tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh Allah pada umat-umat terdahulu agar kalian bertakwa kepada Allah dan segala firman-Nya. Atas dasar ini kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah pada ayat berikutnya di ayat 185 tadi dibacakan juga bahwa memang ini diwajibkan puasa Ramadan. Namun Allah memberikan kelonggaran, keringanan ya bagi umatnya yang sedang safar, yang sedang bepergian, yang sedang kurang sehat, ya yang sedang sakit, dan atau ada juga yang sedang hamil, itu kan dikasih keringanan kepada Allah. Jadi sehingga bisa mengganti puasanya di hari lain ya. Nah, ini akan kita kaitkan dengan kondisi kesehatan kita. Seperti apa sih yang diperbolehkan puasa pada penyandang diabetes? Pada seperti apa sih yang tidak disarankan atau tidak diperbolehkan puasa? Jadi disarankan diganti mungkin dengan fidyah atau dengan dibayar di hari yang lain. Nanti kan kita akan bahas ya. Nah ini kita tahu bersama puasa menahan makan minum hampir 14 jam ya. Kalau di negara kita mungkin kalau yang di ke arah utara ada yang sampai lebih lama lagi, ada yang sampai 16 jam bahkan ya, 14 jam. Nah, ini kondisi seperti ini termasuk bisa beresiko pada orang dengan diabetes ya. Ada perubahan pola makan, pemberian obat, ya, kemudian nanti akan kita bahas seperti apa sih. Nah ini sebelumnya kita lihat video dulu nih, ada yang menarik video ini sebentar ya. Kita mudah-mudahan bisa dibuka di sini.
dalam tubuh terdapat gula, kita sebagai makhluk hidup tersusun dari satuan yang kecil yang juga hidup yang sering kita sebut dengan sel. Untuk menyusun kebutuhan aktivitas kita sehari-hari berasal dari aktivitas sel tubuh kita yang kompleks. Untuk kelangsungan hidup dan aktivitas sel membutuhkan sebuah makanan untuk membuat tenaga atau energi, dan makanan yang dijadikan sumber utama penghasil energi adalah gula. Gula bukan hanya berasal dari makanan yang manis seperti apa yang kita pikirkan, akan tetapi sebagian besar berasal dari makanan yang kita makan, dan makanan dengan gula yang tinggi sering juga disebut dengan makanan tinggi kalori. Ketika sel-sel di dalam tubuh membutuhkan sebuah energi untuk beraktivitas, maka dengan bantuan insulin mulai di dalam darah akan masuk ke dalam sel untuk kemudian diolah menjadi energi oleh setiap sel yang ada di dalam tubuh. Nah, apa itu insulin? Insulin adalah sebuah hormon yang dihasilkan oleh salah satu kelenjar endokrin disebut tindakan keras, dan kadar insulin akan selalu disesuaikan dengan kadar gula dan tingkat energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jika diibaratkan sel adalah sebuah rumah, kemudian gula adalah manusia, maka insulin adalah kunci untuk membuka pintu masuk ke dalam rumah tersebut. Sehingga tanpa kunci, tentu manusia tidak akan bisa masuk ke dalam rumah dan akan terus berada di luar. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa insulin adalah sebuah syarat agar gula bisa masuk ke dalam sel, yang kemudian akan diolah menjadi energi. Diabetes mellitus biasanya disebabkan oleh dua kondisi di dalam tubuh. Yang pertama, ketidakmampuan pankreas dalam menghasilkan insulin, sehingga kadar insulin bisa terlalu sedikit atau bahkan tidak dihasilkan sama sekali, sehingga gula yang terdapat pada tubuh tidak dapat diolah ke dalam sel tubuh kita. Yang kedua, insulin dihasilkan, tetapi sel tidak cukup sensitif untuk menggunakan insulin yang ada, sehingga kadar insulin yang dibutuhkan harus lebih banyak atau bahkan tidak dapat digunakan sama sekali. Dan hasil akhirnya pun sama, gula tidak dapat diolah di dalam sel tubuh, sehingga gula di dalam tubuh kita akan meningkat terus-menerus seiring dengan makanan yang kita konsumsi. Dari kedua masalah tersebut bisa disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya akibat pola hidup yang kurang baik, misalnya makan makanan yang selalu tinggi kadar gula, kemudian kebiasaan minum alkohol, merokok, dan berlebihan. Dan juga bisa disebabkan oleh faktor yang tidak dapat diubah, seperti pertambahan usia, faktor keturunan, dan umur. Kemudian jika dikelompokkan berdasarkan waktu terjadi, penyebab, atau penanganannya, diabetes akan dikategorikan dengan jenis yang lain yang biasa akan kita jumpai di buku atau sumber pembelajaran atau pendidikan. Biasanya, diabetes mellitus memiliki 3 gejala khas. Karena begitu seringnya terjadi pada penderita diabetes, 3 gejala ini sering juga disebut dengan trias gejala diabetes, yang diantaranya polifagi, polidipsi, dan polidipsi. Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama, polifagi atau banyak makan. Ini disebabkan karena sel tidak dapat mengolah gula yang ada di dalam darah, sehingga sel kurang energi dan berlemak. Maka sistem otak akan menanggapi kondisi tersebut dengan sensasi lapar yang terus-menerus sampai sel mendapatkan cukup energi. Akibatnya, gula di dalam darah akan terus meningkat tanpa bisa diolah. Inilah sebabnya kenapa orang menderita diabetes banyak makan tapi berat badan tidak bertambah bahkan cenderung menurun. Yang selanjutnya polidipsi atau banyak minum. Ini disebabkan karena kondisi darah yang terlalu kental akibat gula. Secara otomatis juga, sistem keseimbangan cairan tubuh akan berusaha mengurangi kekuatan darah dengan meningkatkan asupan cairan di dalam tubuh. Akan tetapi, tentu tubuh memiliki batas lambung untuk menampung cairan yang masuk, sehingga kelebihan cairan yang melampaui batas lambung akan segera dikeluarkan pada waktu seperti ini. Dan ini berkaitan dengan trias yang ketiga, yaitu poligoni. Intinya, semakin banyak yang diminum, maka akan semakin banyak juga yang dibuang. Adapun gejala tambahan lain juga sering muncul, seperti kebas, pegal, gatal, kulit kering, lemas, tidak bertenaga, mata kering, dan kelihatan kabur. Untuk mengetahui apakah seseorang mengalami diabetes, perlu dilakukan pemeriksaan langsung melalui pengambilan sampel darah, yang dimana terbagi menjadi 3 kategori pemeriksaan, di antaranya gula darah suatu. Pemeriksaan ini dilakukan Mungkin sampai situ dulu videonya, kita
gangguan pada tubuhnya, ya, ada gangguan pada insulin. Nah, ini karena kekurangan insulin, ya. Ini ya bisa juga karena sel-selnya tadi yang diartikan seperti rumah, ya. Manusia itu sebagai sebagai glukosanya dan insulin sebagai kuncinya, ya. Kalau kuncinya nggak ada, kita nggak bisa masuk dalam rumah, ya, jadinya nggak bisa istirahat, akibatnya jadinya lemes, gitu, lemes karena nggak bisa istirahat di dalam rumah. Oleh karena itu orang-orang yang diabetes ini ada gangguan pada insulinnya, ya, kuncinya nggak ada, hilang kuncinya, atau kuncinya ada tapi rusak kuncinya, gitu. Itulah yang dinamakan sensitivitasnya terganggu. Karena itu butuh diperbaiki kuncinya dengan beberapa cara, nanti akan kita bahas caranya bagaimana. Kemudian ini diagnostiknya tadi, ya, gulanya tinggi, yang di atas 200 nih kalau gula darah sewaktunya. Kalau yang puasanya lebih dari 126, ya, kalau yang puasanya. Tadi sudah disampaikan gejalanya yang klasik itu nih, 3 ini, sering pipis, ya, kemudian sering haus, sering lapar, ya, sering haus. 3 gejala ini yang klasik. Nah, kalau ada 3 gejala ini plus ada gulanya tinggi sampai di atas 200, nah ini baiknya segera ke dokter untuk ditangani lebih lanjut, ya. Gejala lainnya bisa lemes, yang tadi sudah disampaikan, ya. Ini kriteria diagnosis tadi sudah kita sampaikan. Kita skip aja yang udah dibahas, ya. Nah, ini langkah-langkah menegakkan diagnosanya tadi, gula darah di atas 126 untuk puasanya, ya. Kalau yang tidak ada gejala klasik, gulanya ternyata bagus, ya, di bawah 100 itu normal. Tapi kalau gula darahnya di antara puasanya di antara 100 sampai 125, jadi disarankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ada namanya PPGO. PPGO itu kita dikasih air gula tuh sama petugas labnya, disuruh minum air gula sekitar 75 gram. Sebelum minum air gula itu puasa dulu selama 10 jam. Nah, nanti dicek setelah puasa 10 jam minum air gula, ini juga gulanya berapa harganya. Kalau ada gula darahnya tinggi di atas 200, berarti masuk dalam diagnosa diabetes mellitus. Tapi kalau ternyata gulanya antara 100, ya, 140 sampai 199, nah ini artinya bisa jadi ini pra diabetes. Nanti akan kita bahas apa itu pra diabetes, ya. Belum diabetes tapi udah pra, ya, ada warning tuh, ya, kita akan bahas lagi. Nah, ini pra diabetes. Jadi sebelum orang masuk diabetes, jadi ada pra diabetes. Biasanya waktunya sekitar 5 tahun sampai 10 tahun. Ini bisa kita screening biasanya dengan pemeriksaan yang tadi di papis, ya, di screening. Nah, ini kalau orang yang pradiabetes biasanya akan resiko penyakit jantungnya akan naik tuh 1,5 kali dari orang normal, ya. Nah, ini cara mendiagnostiknya dengan PPGO tadi, gula darahnya sekian, puasanya 100 sampai 125, 2 jamnya 140 sampai 190. Oke, nah ini beberapa diabetes. Mungkin selama ini kita tahunya diabetes itu basah, diabetes kering, gitu, ya. Diabetes basah, diabetes kering. Jadi kalau diabetes basah, bila kalau ada luka di kaki nggak sembuh lukanya, gitu, basah terus. Kalau diabetes kering ini cepat sembuh, gitu, ya. Nah, jadi itu sebetulnya istilah di non medis, istilah umum awam. Tapi kalau di dunia kedokteran kita istilahnya tidak basah kering, tapi pakai tipe 1, tipe 2, sama tipe lain, gitu, lebih simpel, ya. Tipe 1 itu biasanya terjadi pada yang masih anak-anak, ya, masih umur 6 tahun, 10 tahun, tapi gulanya udah tinggi tuh. Jadi kenapa bisa terjadi? Bisa karena kerusakan pada sel pankreasnya karena udah rusak, atau karena ada faktor keturunan idiopatik yang nggak diketahui, ya, atau karena faktor autoimun, ya. Autoimun ini yang banyak terjadi belakangan ini, sering terjadi. Ya, autoimun itu apa sih? Autoimun, dok? Autoimun itu kalau digambarkan itu seperti ini nih.
kalau sebuah negara nih ada tentaranya gitu ya, tentara kan mestinya melindungi presiden, melindungi negara, tapi dikudeta itu presidennya, itulah autoimun. Nah ini tubuhnya itu punya kekebalan, tapi kekebalannya bukan melindungi si tuannya dari penyakit, dari bakteri, tapi yang diserang malah si tuannya itu akibatnya jadi timbul sariawan, rambut rontok, ya, nyeri-nyeri sendi, dan bisa gangguan pankreas. Pankreas itu jadi rusak sehingga si pankreas nggak bisa mengeluarkan hormon insulin, jadinya lah jadi diabetes tipe 1. Gitu. Nah ini kalau yang tipe 1, kalau yang tipe 2 itu biasanya terjadi pada yang berusia dewasa. Yang banyak itu kebanyakan tipe 2 di rumah sakit ya. Itu karena apa? Karena pola makan, biasanya pola hidupnya kurang sehat, ya kurang olahraga dan sebagainya. Ada juga sih yang menyebabkan karena faktor genetik ya, turunan tidak bisa. Nah tipe lain ini bisa karena kehamilan, ya lagi hamil, bisa juga diabetes timbul karena gangguan ya. Bisa juga karena kelainan faktor infeksi. Obat-obatan juga bisa ya, hati-hati. Jadi kalau konsumsi obat-obatan tanpa resep dokter itu juga bisa menyebabkan diabetes. Atau minum jamu yang kita nggak tahu itu isinya apa, ternyata bisa timbul diabetes karena jamu yang kita nggak tahu isinya apa. Oke, jadi berikutnya ini tentang ABC. Jadi yang penting juga dipahami tentang diabetes itu ABC. Yang pertama A1C ya. Jadi kalau ada keluarga kita yang diabetes, yang ada gangguan kencing manis, tiap 3 bulan sekali minimal diperiksa A1C-nya ya. A1C itu apa dong? Jadi A1C itu pemeriksaan laboratorium yang biasa kita gunakan untuk menilai apakah gulanya sudah stabil atau belum stabil, sudah terkontrol atau belum terkontrol ya. Targetnya berapa? Kurang dari 7 A1C-nya, terutama pada yang masih usianya muda, usia di bawah 60 tahun. Nah, kalau udah usianya lebih dari 60 tahun ya, walaupun masih sering jalan-jalan kemana-kemana gitu ya, kan 60 tahun baru udah tua ya, masih muda juga. Ya, masih banyak 60 tahun yang sehat, masih beraktivitas ya. Nah, kalau yang lebih dari 60 tahun, itu target A1C ini bukan dari 7, tapi berapa? 8. Nah, kita nggak usah terlalu agresif kalau yang udah lebih 60 tahun, cukup kurang dari 8 ya. Karena kalau terlalu rendah juga nggak baik, nanti jadi sering lupa ya, suka pikun. Kalau terlalu rendah gula-gulanya. Oke, berikutnya nih ABC berikutnya tentang hipertensi. Jadi diabetes itu seringkali ada darah tinggi juga ya. Oleh karena itu bersamaan ini di tata laksana juga dia dikasih obat juga hipertensinya ya. Supaya apa? Supaya ini jantungnya sehat ya, supaya otaknya sehat, nggak timbul stroke ya, supaya matanya sehat buat ngaji bisa sampai tua gitu kan, sampai usia lanjut. Nah, karena kalau diabetes darah tinggi seringkali gangguannya penglihatan, jadinya karena suka kurang penglihatannya ya, ada di hitam ya. Nah kalau ini sebaiknya minimal setahun sekali ya, kalau ada keluarga kita yang ada manis, punya darah tinggi, minimal setahun sekali diperiksa matanya gitu sama dokter spesialis mata, dan kalau lagi ada gangguan sih pada retinanya, pada saat mata, jangan sampai tiba-tiba timbul yang pada mata ya, jadi minimal di-screening dan diperiksa mata. Kemudian ini ginjal. Nah seringkali pasien saya tuh sering nanya, loh ini saya dapat obat kok banyak ya, terus udah bertahun-tahun minum obat tapi ginjal saya rusak. Seringkali gitu ya, jadi khawatir karena minum obat jadi ginjalnya rusak. Nah jadi yang perlu kita perhatikan sebetulnya kondisi diabetes yang tinggi gulanya, hipertensi yang tinggi tekanan darahnya, justru itu yang menyebabkan ginjalnya jadi terganggu ya. Bukan karena obat gulanya, bukan karena obat darah tingginya, karena obat yang diberikan oleh dokter itu sudah sesuai dengan dosisnya, sudah diperhitungkan efek sampingnya. Jadi sebaiknya rutin atur konsumsi obat diabetesnya, obat darah tingginya, agar ginjalnya
sehat, ya. Berikutnya ini kolesterol yang harus diperhatikan. ABC berikutnya kolesterol, ya. Jadi kolesterol yang tinggi serta diabetes itu akan meningkatkan risiko gangguan-gangguan pada pembuluh darah. Pembuluh darah apa aja? Pembuluh darah jantung, ya, pembuluh darah otak. Jadi kalau kita lihat gambarnya di sini, ya bisa menyebabkan gangguan serangan jantung, ya, jadi stroke karena kolesterol tinggi. Ya. Bahkan kalau pembuluh darah kaki yang kena bisa timbul hitam pada kakinya, bahkan sampai berdampak harus amputasi. Yang mudah-mudahan tidak sampai pada keluarga kita, ya. Amin. Ini yang berikutnya, penata laksana diabetes itu yang penting sebetulnya ada 4 pilar. Yang pertama pengetahuan, ya, pengetahuan tentang diabetes seperti saat ini yang sedang kita lakukan ini penting sekali. Jadi 25% kesembuhan orang-orang dengan diabetes itu dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, ya, dengan penyuluhan, dengan pendidikan, ya, itu akan memudahkan normal gula darahnya. Kemudian yang kedua tentang pola makan, ya, pola makannya bagaimana nanti akan kita sebutkan, kita akan bahas, ya, sesuai dengan permintaan dari panitia, ya, pola makannya gimana yang sehat. Kemudian jasmaninya juga dilatih, ya, dengan exercise, ya, karena dengan tubuh yang sehat Allah akan lebih sayang kepada hamba-hambanya yang tubuhnya sehat, ya, karena bisa beribadah lebih baik lagi. Kemudian yang berikutnya baru obat-obatan. Ya, oleh karena itu kalau kita lihat di sini sebetulnya obat itu pilihan terakhir, ya. 75% itu sebenarnya bukan obat untuk kendali gulanya biar bagus, yaitu pengetahuan, pola makan, sama olahraga, ya. Ini menyebabkan kesehatan pada orang-orang diabetes maupun yang lain yang darah tinggi, kolesterol itu juga sama. Nah, ini berikutnya penata laksanaan tujuannya ini menormalkan gula, tensi, kolesterol, serta kadar insulin dalam darah. Oke, slide berikutnya ini kita lewati. Nah, ini tadi sudah kita sampaikan caranya dengan 4 pilar ini, ya, penyuluhan dan seterusnya. Oke, nah ini mengatur makan, pola makan. Jadi disebutkan bahwa lo kalau saya diabetes nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak bisa makan manis, nggak bisa makan ini mitos sebetulnya, ya. Bukan berarti makan itu cuma sekali, ya. Jadi menderita banget, ya, jadinya nggak boleh itu makan sama keluarga di restoran atau makan barang-barang sama yang lain harus dipisahin makanannya, itu mitos, ya. Tinggal diatur aja nanti. Ini kita akan bahas caranya gimana. Jadi tidak ada nih makanan yang dilarang sebetulnya, hanya dibatasi, ya, jangan berlebihan, ya. Gitu. Karena kalau berlebihan juga nanti kawannya syaitan, ya. Kemudian menunya boleh sama dengan menu keluarga, ya. Gula nggak dilarang. Hingga nanti kita atur jadwalnya, jumlahnya, ya, sama jenisnya. 3J, ya. Jumlahnya, jadwalnya, sama jenisnya. Nah, ini kita akan lagi. Nah, ini untuk ukur berat badan ideal, ini bisa saya sudah share slide ini ke panitia, nanti bisa kalau ibu ada yang ingin bisa minta ke panitia cara ukur berat badan ideal. Nah, ini indeks massa tubuh, ya, indeks massa tubuh yang resiko biasanya yang indeks massa tubuhnya di atas 27, ya, yang obesitas. Nah, ini untuk ukur kalori, ya, kebutuhan kalori normalnya berapa sih, nanti disesuaikan tergantung usianya. Ada usia kurang dari 40 tahun, ya, 40 sampai 59, 60 sampai 69, di atas 70 tahun, ini disesuaikan nanti kebutuhan kalorinya. Kalau udah lebih dari 70 tahun, dikurangi jumlah kalorinya 20% dari kebutuhan dasarnya. Nggak boleh terlalu banyak juga. Kemudian aktivitas itu mempengaruhi juga apakah kita termasuk yang aktivitasnya ringan, sedang, ya, atau berat, ya, itu mempengaruhi jumlah makanan kita. Berat badan juga mempengaruhi. Ketika berat badannya gemuk, lebih kurus, itu mempengaruhi. Ini mempengaruhi jumlah kalori yang dibutuhkan. Itu bisa kita panitia, ya. Nah, terus yang berikutnya exercise.
pola yang sehat ini dengan olahraga ya. Olahraganya seperti apa? Yang disarankan olahraga yang sifatnya istiqomah ya, yang continue, yang berkesinambungan ya. Iya, jadi karena ini aja karena mau ada pemeriksaan laboratorium oleh dokter, jadi dia baru olahraga, medical check up baru olahraga. Tapi continue ya, jangan karena mau MCU baru di olahraga. Nah, olahraga yang disarankan continue. Ritmenya itu seperti apa? Ritmenya yang sifatnya santai, ya, bisa jalan kaki, gitu ya, jogging, gitu ya. Terus intermittennya misalnya seminggu 2 kali, sepekan 3 kali, misalnya ya. Kemudian endurance, ya, endurance itu seperti apa sih kalau endurance? Jadi nggak boleh terlalu diforsir juga olahraganya, ya. Itu ada ukurnya tuh, ada parameternya. Gimana caranya? Mau tahu nggak? Cara parameter kita olahraga itu udah berhasil atau belum? Jadi kalau kita punya jam tangan, misalnya ada jam tangan yang bisa mengukur detak jantung ya, nah itu bisa kita pakai untuk pas lagi olahraga. Jadi heart rate target ya, detak jantung targetnya itu berapa? Ada rumusnya, 220 dikurangi usia dikali 80% ya, 80% sampai 90%. Sebagai contoh misalnya usianya 50 tahun katakanlah ya, itu target heart rate-nya itu kalau olahraga antara 136 sampai 155 ya. Kalau 80%, 90% dari 110 sekarang gitu lah ya, 136 sampai 155. Sehingga kalau olahraga, kalau tekanan bukan tekanan, detak jantung, kalau detak jantungnya belum nyampe 136 itu belum dibilang olahraga gitu. Kalau udah nyampe 130 itu baru udah olahraga namanya ya gitu. Kalau tanggal tua 136 sini nggak ada tanggal tua ya. Oke, jadi 130 kali per menit itu artinya udah olahraga. Kalau usianya 50 tahun, kalau usia masih muda 30 tahun ini lebih tinggi lagi tuh 145 kali per menit ya, itu baru olahraga. Kalau belum nyampe situ diteruskan olahraganya, iramanya ditingkatkan lagi. Kalau udah nyampe 145 atau 150 diturunin temponya ya, jangan diforsir terus. Khawatirnya nanti apa? Menyebabkan irama jantungnya jadi terganggu ya, jadi aritmia, irama jantungnya jadi terganggu. Akibatnya apa? Bisa timbul serangan jantung, tiba-tiba pingsan dan sebagainya ketika berolahraga ya. Jadi itu heart rate targetnya diperhitungkan. Atau ya alarm tubuh kita kadang kan suka memberikan sinyal-sinyal ya, kayak udah capek ya, jangan diteruskan ya, jangan diteruskan, tapi istirahat dulu atau dipelangin temponya ya. Nah ini tadi latihan jasmani ya, tadi sudah disebutkan sifatnya aerobik ya, jalan kaki ya. Tujuannya apa? Manfaatnya banyak, menjaga kebugaran, berat badan turun ya. Insulinnya jadi lebih bagus seperti yang tadi kan sudah disebutkan, resistensi insulin karena masalah dengan kunci tadi. Dan olahraga ini memperbaiki kunci di dalam tubuhnya ya, jadi lebih bagus kerja insulinnya. Ini beberapa obat untuk diabetes setelah kita gunakan tadi pengetahuan, olahraga, sama pola makan, bisa ditambah dengan obat ya. Namun obat-obatan ini bukan sebagai istilahnya yang satu-satunya, tapi harus bersamaan dengan tadi 3 komponennya tadi ya, dengan pola makannya tetap diperhatikan juga ya, olahraga tetap diperhatikan juga, bukan berarti dengan obat terus pola makannya boleh sembarangan ya, tetap harus diperhatikan juga. Nah ini beberapa obat yang biasa digunakan di rumah sakit atau di klinik ya, ada Duplantin ya, ada Metformin, ada Dimepirid ya, ada Arbose, macam-macam. Ya, mungkin kalau yang keluarganya ada diabetes sudah hafal gitu ya. Kemudian ada insulin. Ini beberapa insulin dipakai pada beberapa kondisi ya. Kita lewat ya biar bisa langsung masuk ke topik utamanya. Jadi pengaturan pola makan ya selama puasa Ramadan. Nanti saya ada video lagi bisa kita lihat ya.
apa aja sih yang terjadi pada saat bulan Ramadan, pada saat kita mulai berpuasa. Kita lihat di video ini. Hanya maaf bahasa Inggris, kalau masih bisa dipahami ada teksnya. What happens to your body when you fast during During the month of Ramadan, Muslims fast from sunrise to sunset every day of the lunar month. The Ramadan fast can be a natural and effective way for the body to detox and bring back balance. But this can only happen if you follow a healthy eating plan and do not overindulge from food. Try your best to avoid processed and fried food this month. Since we only have a few hours available to eat and drink, it's very important that we make the food we eat really count. Stay hydrated by drinking plenty of water and avoid things that contain caffeine, which will dehydrate your body and make you feel very thirsty during the fasting hours. We know Ramadan is a very busy time, so most of us tend to cut back 15 hours to make more time for good deeds, which is amazing. But make sure you are getting a minimum of 6 hours of sleep daily. If you don't get your minimum hours, you can become very lazy in Islam, untimed, and that's the last thing we want. Also, please keep in mind that oversleeping will also make you lazy and less productive, so balance is the key. Here's a breakdown of what happens to your body when you fast in each stage of 30 days of fasting. Stage 1. During the first couple of days of fasting, both blood sugar level and blood pressure drop. The body starts the cleansing process, and the first few days are the hardest as they are usually accompanied with headaches, dizziness, nausea, and intensity. Stage 2. During the second stage, the body becomes accustomed to the fasting schedule and the digestive system is able to rest. The digestive system focuses its energy in cleansing the body, healing the cells as the white blood cells in the body start to become more active. During this stage, the organs start their repair process as well. Stage 3. On the third stage, energy levels are increased. The body is able to Ini di sini disebutkan ketika awal-awal puasa itu mulai kita beradaptasi dulu kita ya. Jadi ada kadang rasa pusing, ya mual ya. Itu pada stage pertama. Ya. Namun ketika udah masuk ke stage kedua, itu tubuh kita udah mulai melakukan proses pembersihan, cleansing ya. Udah mulai beradaptasi. Dan kemudian pada stage ketiga ini kita lihat ya. to your body. It's very important, and that's the last thing you fast in each stage of the prayer process as well. Jadi udah mulai proses pembersihan sel-sel tubuh ya pada stage kedua. Pada stage ketiga, tubuh akan mulai perbaikan ya. Ada proses healing pada sel-sel tubuh. Sel-sel yang rusak mengalami perbaikan, baik di usus, kemudian di ginjal, ya. Di kulit juga nanti akan lebih bersih. Pada 10 hari terakhir, tubuh orang yang berpuasa biasa akan lebih berenergi, bertenaga. Sehingga tubuh itu akan mampu berfungsi pada fungsi yang maksimal. Ini beberapa manfaat dari berpuasa. Namun di samping manfaat dari fisik, manfaat spiritual itu jauh lebih besar daripada manfaat fisiknya, ya, terutama dalam hal rohaninya akan lebih baik lagi. Kita selesai puasa Ramadan. Selanjutnya, jadi
ketika puasa tadi disebutkan di video tadi terjadi perubahan dari pola makan, pola tidur, istirahat menjadi berubah ya. Oleh karena itu butuh apa? Keseimbangan, ya keseimbangan antara makannya juga, antara istirahatnya juga ya. Makanya makanan yang digunakan upayakan dihindari makanan yang mengandung pengawet ya, yang mengandung pengawet atau yang diproses dengan kimia atau yang menggunakan goreng-gorengan ya, yang di-fried gitu ya. Dan juga dihindari penggunaan kafein ya. Kafein itu kenapa? Karena bisa menyebabkan kita sering buang air kecil sehingga terjadi dehidrasi. Dan apalagi kalau ada hipertensi jadi kondisi juga nggak baik, akan meningkatkan tekanan darah. Nah ini gula darah itu kan dibutuhkan, gula dibutuhkan oleh tubuh untuk aktivitas ya. Oke. Ketika kita berpuasa, itu selama berpuasa energi diperoleh dari mana? Dari hati ya. Mungkin pada saat kita sahur gulanya masih bagus tuh di 150, 160 ya. Namun ketika udah masuk jam 12 siang biasanya gulanya kan turun, gula darah akan turun, mungkin bisa di bawah 100 gula darahnya ya 90. Nah namun Allah itu memberikan kekuasaannya pada tubuh manusia apa? Bisa tubuh itu bisa menghasilkan gula darah sendiri. Jadi kalau mau makan nggak makan gulanya jadi naik. Tapi gimana caranya gula darahnya itu? Allah memberikan kepada liver ya, kepada hati untuk menghasilkan gula darah gitu. Jadi hati manusia, liver itu bisa menghasilkan gula darah. Itu kapan terjadinya? Ketika seseorang nggak makan selama 12 jam gitu, sehingga gulanya akan kembali naik lagi tuh. Yang tadinya udah mulai turun, memberikan sinyal kepada liver jadi naik lagi gula darahnya. Nah kemudian setelah lewat dari 12 jam, lewat dari 16 jam, liver udah maksimal menghasilkan gula darah. Ada salah satu gula yang masih bisa menghasilkan gula dari mana? Dari otot dan dari lemak. Ya. Hanya otot dan lemak ini kalau dia menghasilkan gula darah ada kekurangannya, ada resikonya. Apa resikonya? Terbentuk keton, yang terbentuk benda keton. Benda keton inilah yang bisa menyebabkan seseorang itu gangguan kesadaran, bisa pingsan. Ya, ketika seperti halnya keton itu kalau di hari-hari mirip aseton, mungkin pernah ada yang pakai aseton, kalau yang ada yang pakai tek ya itu aseton. Nah seperti itu baunya keton itu. Bayangkan aja kalau ada aseton masuk dalam darah, kan efeknya jadi negatif ya kan. Nah seperti itu. Karena itu kalau seseorang yang berpuasa terlalu lama itu efeknya jadinya bisa pingsan karena banyak kolesterol. Oke. Nah ini resiko puasa pada pasien diabetes ya, resikonya adalah bisa timbul drop gula darahnya, hipoglikemi. Mungkin karena efek dari obatnya dosisnya terlalu besar ya, minum obatnya juga kurang pas waktunya sehingga gulanya drop. Atau kebalikannya, gulanya jadi tinggi, hiperglikemi. Kenapa? Karena tadi yang disebutkan bahwa tubuh itu bisa menghasilkan gula darah ketika dia berpuasa lebih dari 12 jam dari liver, sehingga justru gulanya malah tinggi. Akibatnya malah tadi timbul keton, benda keton, ya, yang itu yang berakibat beberapa pasien itu masuk UGD, masuk ke gawat darurat karena kebanyakan keton di dalam tubuhnya. Jika dia berpuasa tanpa konsultasi dulu dokter sehingga menyebabkan komplikasi lagi. Yang ketiga resikonya adalah kekurangan cairan, dehidrasi ketika puasa kurang minum. Maka tadi dianjurkan dari video tadi itu plenty of water, banyak minum air putih ketika sahurnya, ya, supaya nggak terjadi dehidrasi. Kenapa? Kalau dehidrasi bisa timbul apa? Kalau orang dehidrasi bisa timbul sumbatan di pembuluh darah, jantung dan sebagainya. Dan timbul serangan jantung karena dehidrasi. Nah berikutnya ini tadi sudah kita sampaikan ya terkait dengan keton tadi yang jumlah banyak bisa menimbulkan racun di dalam tubuh. Nah ini oleh karena itu seseorang dengan diabetes perlu pemantauan lebih sering gula darahnya. Ya kalau yang nggak terkontrol nih, ya kalau yang nggak terkontrol dia sebelum puasa boleh pemantauan gula darahnya nggak usah terlalu sering gitu pada saat menjelang berbuka jam 3 sore misalnya. Tapi kalau memang dia kepingin benar puasa Ramadan,
dan juga gulanya belum terkontrol, saya tetap mau puasa loh gitu. Walaupun gula saya segini gede, nggak segini banget, tetap pengen puasa. Konsekuensinya ada, ya konsekuensinya adalah harus yang alat gula darah, ya harus punya sendiri alat gula darah dan bisa ngecek secara berkala di rumah, ya. Gitu. Cara ngeceknya mandiri di jari, kan tinggal ditusuk jantungnya itu ke jari, bisa tadi kita lihat kapan waktunya. Nah, waktunya ini ada beberapa yang direkomendasi, yaitu sebelum sahur, ya, kemudian pagi hari pada masa buka, jam 7 pagi, kemudian di siang hari waktu zuhur, kemudian waktu asar, ya, kemudian sesaat sebelum berbuka, itu direkomendasi, sama sesudah buka 2 jam tarawih misalnya, ya, itu dicek juga gulanya. Nah, kalau misalnya sore hari ini atau ya jam 4 gitu ya, gulanya ternyata udah di angka 70, ya, di angka 80, gimana nih? Nanggung puasanya tinggal 2 jam lagi, terus enggak gitu. Nah, kalau dari dokter rekomendasinya jangan diteruskan, karena resiko kalau tiba-tiba gulanya drop lagi sampai 50, efeknya timbul penurunan kesadaran, ya, gangguan pada fungsi luhur, ya, daya ingat jadi terganggu. Kan Allah dalam banyak keringanan bisa diganti di hari lain, ya kan? Jadi dibatalkan puasanya kalau seperti itu terjadi. Oke, berikutnya ini apakah diabetes boleh berpuasa? Ini boleh dengan syarat gulanya sudah terkontrol, ya. Kemudian kalau nggak terkontrol, bila berpuasa harus lebih berhati-hati. Kenapa? Karena tadi resiko tadi timbul keracunan keton tadi, timbul dehidrasi, ya. Kita harus lebih dicek lebih ketat gula darahnya, lebih dipantau lebih ketat. Nah, ini aman berpuasa apabila, ya, fungsi hatinya baik, fungsi ginjalnya baik, ya, tadi dicek dulu ke laboratorium. Makanya sebelum masuk Ramadan, ya, bagi yang ada resiko, baiknya medical check up dulu, periksa laboratorium gula darah puasanya, fungsi ginjalnya, ya, diperiksa, kondisi jantungnya juga, ya. Lalu yang tidak ada demam, tidak ada infeksi, baiknya boleh berpuasa. Nah, ini yang tidak berpuasa disarankan sebaiknya tidak berpuasa apabila pakai susunya sering sampai 4 kali sehari, sampai 3 kali sehari, itu baiknya tidak berpuasa. Karena resiko kalau tadi timbul dehidrasi, dan timbul koma, jadi masuk UGD. Kalau lagi hamil, ya itu tidak disarankan berpuasa. Usia lanjut, ya, dengan perkirakan ada komplikasi yang timbul, itu baiknya tidak berpuasa. Kemudian ini sudah, ya, ada penyakit berat, ada riwayat pasang kering misalnya, ada pernah di bypass misalnya jantungnya, ya, baiknya di dia aja deh, banyak dia aja. Tensinya tinggi terus, ya, itu baiknya dihindari. Kemudian gula darahnya masih cenderung tinggi, ya, nah, ini juga berhati-hati. Berpuasa dengan aman itu gimana caranya? Tetap aktivitas fisik, ya. Aktivitas fisik yang disarankan kapan waktunya dok? Kalau aktivitas fisik sebaiknya dihindari olahraga pada saat menjelang berbuka. Yang kita khawatir nanti udah gulanya olahraga makin rendah lagi, agar tambah lemes. Yang disarankan olahraganya itu setelah berbuka puasa, ya, setelah berbuka puasa boleh setelah tarawih, atau mungkin tarawih itu juga sebetulnya dianggap aktivitas fisik, ya. Apalagi kalau tarawih sampai 23 rakaat misalnya, kan, nah, itu termasuk aktivitas fisik juga, ya. Jadi itu udah olahraga juga sebetulnya, kan. Gitu. Kemudian tetap aktivitas fisik harus dianjurkan, ya. Kemudian untuk makannya tadi, makanan yang dibutuhkan pada waktu puasa sama seperti kita tidak berpuasa, hanya diatur distribusinya, pembagiannya tadi. Nanti kita lihat pembagiannya seperti apa. Nah, ini pembagiannya itu seperti ini. Nanti bisa dibuka saatnya 50% saat buka puasa. Bisa kita sehari makan 3 kali, ya. Nanti total kalorinya berapa? Nanti dihitung, ada yang katakanlah 1.700 kalori sehari, ya. Nanti 50%-nya itu saat buka, atau 700 kalori. Nanti kita akan kasih lihat gambarnya 700 kalori itu seperti apa sih, dok? Kita lihat.
Kemudian sebelum sholat maghrib, nah makan ringan dulu, jangan langsung makan besar ya. Makan ringan dulu 10% aja. Nanti setelah maghrib baru makan utama 40%. Nah nanti setelah tarawih naik lagi nih makan ringan 10%. Nanti pada saat sahur 40% ya. Nah lalu jangan lupa diperhatikan juga obat-obatan, karena obat-obatan itu nanti akan diubah cara minumnya. Yang biasanya pagi jadi malam, yang biasanya sore jadi saat sahur diubah. Ada yang dosisnya dikurangi, nanti menyesuaikan kondisinya pasien. Nah ini contohnya porsi makanan Ramadan ya, seperti ini ya. Jadi misalnya satu porsi piring ya, ada nasi ya, satu gelasnya pakai gelas belimbing ya, gelas belimbing 1 gelas, kemudian sepertiga gelas kacang-kacangan misalnya ya. Kalau samuran kita udah kacang-kacangan ya, dibatasin boleh, tapi jangan berlebihan aja ya. Asal samurannya masih di bawah 9 lah, kalau di atas 9 jangan kacang-kacangan, takutnya tinggi lagi. Kemudian ini 100 gram protein ya, yang tanpa lemak, misalnya dari ayam misalnya ya. Kemudian 1 gelas sayuran ya, sayuran nih 1 gelas belimbing ini pakai ya. Nah ini dibantu sama buah ya, 1 buah apel, kurma 1 buah, yang banyak kurmanya ya, 1 buah aja ya. Kemudian cari susu yang low fat, yang ada lemak ya, 1 gelas ini bisa dipakai saat sahur nih ya. Kemudian minyak 2 sendok teh misalnya ya. Ini ya 2 sendok teh minyak. Kemudian sayuran, protein bisa dari ikan misalnya ya, kacang polong dan buah-buahan. Oke. Nah ini untuk Ramadan yang lainnya nih, misalnya saat sahur kacang panggang atau roti gandum ditambah bubur, atau misalnya pakai bubur gandum boleh ya. Kita mulai pada glycemic index ya, mungkin di sini pernah dengar glycemic index. Apa tuh glycemic index? Jadi gini, glycemic index itu makanan yang menyebabkan gula darahnya dan terlalu ya, kadar glukosa di dalam makanan yang bisa menyebabkan gula darah jadi naik. Misalnya antara gandum dengan nasi putih misalnya, dengan volume yang sama 100 gram bubur gandum ini dan dibandingkan dengan 100 gram nasi putih, itu glycemic indexnya lebih rendah pada yang bubur gandum. Jadi kemampuan dia naikin gula darah lebih rendah pada ini, tapi sama-sama menyakin ya, sama-sama bikin perut kenyang juga gitu, yang volumenya sama gitu. Jadi kita bermain pada glycemic indexnya. Nah terus yang lain misalnya tambahnya pakai yogurt buah, oats misalnya ya, kan enak gitu ya, daging kan enak kan orang diabetes, saya cerita kayak gitu. Oke, ini sehat banget ini. Terus ini buka puasa, nah ini buka puasa pakai sop ayam misalnya, pakai sayuran, kentang ya. Terus ada ini buka puasa pakai sayur seafood, pakai pasta lagi ya, ini boleh ya. Kemudian tambah ayam bakar, nanti boleh juga ya. Oke, tadi terkait dengan menunya juga enak, ya. Terus berikutnya obatnya gimana? Obat-obatan nanti bisa konsultasi lagi ke dokter, karena tiap manusia, tiap orang itu berbeda cara minum obatnya. Namun secara umum biasanya obat yang diminum 1 kali sehari, misalnya saat pagi, dia biasanya pagi sebelum makan. Contohnya Amaril, Vitamin misalnya ya, Metformin misalnya. Jadi diubah pada saat bulan puasa, jadi pas buka ya 1 kali. Atau obat dosisnya itu dikurangi, menyesuaikan pertimbangan dari dokternya ya. Kemudian kalau yang minum 2 kali sehari, itu yang biasanya pagi dan sore, yang paginya diubah ke sore hari. Kemudian kalau yang biasa di petang dialihkan ke saat makan sahur, tapi dosisnya dikurangin setengah misalnya, jangan 1 tablet, karena nanti pas siang-siang dia lemes ya, jadi pas sahur cuma setengah aja. Nah ini
kalau yang 3 kali sehari bagaimana? Nah, seperti ini cara minumnya. Kalau yang 3 kali sehari biasanya dikurangin yang obat ketiganya nggak usah diminum. Jadi cukup yang pagi yang ada dipindahkan ke pas buka, yang malam sorenya dipindahkan ke sahur. Ya. Ini biasanya pada penggunaan metformin nih, ada metformin kan 3 kali sehari ya. Nah, itu diulah pagi saat sahur 1, pas buka 1. Ya. Nah, kalau pakai insulin ya mungkin sulit di mana? Tadi kan kalau yang sulit dipakainya sampai 3 kali, 4 kali, baiknya jangan puasa dulu biar terus stabil gulanya. Tapi kalau yang pakai insulin cuma sekali sehari, itu masih oke. Nah, kalau yang sekali sehari tetap digunakannya malam hari ya, seperti biasa malam hari. Kalau yang 2 kali sehari gimana? Kalau yang 2 kali sehari diubah yang biasanya misalnya pakai Fomix misalnya, paginya 16 unit, sorenya dia pakai 12 unit. Nah, itu diubah yang paginya 16 dipakai buat pas buka puasa. Jadinya pas buka puasa atau habis makan habis maghrib itu makan besar unit yang 16 unitnya. Nah, pada saat sahur itu pakai biasa dipakai coret, jadi sulit pada saat sahur ya. Jadi agak lebih mudah. Tujuannya apa? Biar siangnya nggak terlalu drop gulanya, ada keringat dingin atau keringat dingin nanti pakai insulin. Oke ya, kemudian ini sudah. Nah, cuma ini ada notes lagi tentang bahwa dosisnya dikurangin kalau yang pas sahur. Misalnya tadi pas sahurnya 12 unit dikurangin sepertiganya jadi 8 ya, 8 unit aja, tidak terlalu besar. Oke, berikutnya ini sudah yang harus diperhatikan, banyak minum ya. Usia lanjut cenderung dehidrasi, tadi sudah disampaikan di video ya. Jadi minum yang cukup ya, minum yang cukup. Waspada terhadap hipoglikemi, gula darah drop. Apa aja gejala hipoglikemi, gula darah drop? Ini keringat dingin misalnya, ya, keringat dingin, kemudian gemetar ya, kemudian bisa berdebar-debar jantungnya, kemudian kadang emosi, cemas ya, udah marah, kemudian sakit kepala, pusing ya, penglihatannya kabur, yang berat bisa timbul pingsan. Nah, ini tidak dari hipoglikemi. Kalau ini terjadi, puasa segera dibatalkan, segera berbuka, minum manis ya, gulanya gula biasa, jangan gula yang rendah kalori, gula biasa. Kemudian obat diabetesnya di stop dulu. Ya, kalau ini kejadian pada keluarga, obat diabetesnya di stop dulu sampai diganti lagi. Setelah itu konsultasi ke dokter ya. Kemudian yang resiko juga ini tadi ya, karena keracunan dengan kot tadi, karena puasa terlalu lama, keracunan kot timbullah efek timbul mual, muntah ya, karena ada stok di dalam darahnya dipakai jadi mual, muntah ya, sakit perut, kram, nafasnya bau asap ya, sadaran bisa menurun. Nah, ini kalau itu terjadi kan di bawah mungkin ya, jadi karena itu penting persiapan diri kita sebelum masuk bulan Ramadan ya, khususnya bagi yang ada komorbid, hipertensi, ya, kolesterol, jadi jantung, diabetes ya, jadi konsultasi nanti yang ada di klinik atau rumah sakit ya. Demikian ya yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa memberikan manfaat buat saya dan semua yang hadir di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini adnu ilayhi sajidan bijabini اقبل صلاتي وللصواب اهديني. Ya baik, jazakallah khair untuk Dr. Rektor yang sudah menyampaikan materi sangat luar biasa sekali. Kita hari ini mendapatkan pencerahan, semoga nanti menjelang bulan puasa kita semua dalam kondisi fit dan dapat menjalankan ibadah dengan sempurna. Kita masuki sesi diskusi, akan kami buka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Ya, namun sebelumnya
Gula puasanya 130, sudah melaksanakan diet karbo tapi tidak ketat, tidak minum obat, olahraganya jarang. Bagaimana pola makan yang tepat saat berpuasa? Itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian dua penanya lagi berikutnya kami persilakan dari Bunda-bunda. Ada yang mau bertanya? Persilakan, boleh. 1, 2 dari sebelah kanan saya, 1, dan dari Bunda yang depan dulu ya, nanti untuk sesi yang kedua. Dipersilakan Bunda yang dari sebelah di belakang dulu ya. Bunda bisa bantu tapi ini gak nyampe dulu. Boleh Ibu maju ke depan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya mau menanyakan, saya nggak ada gula, tapi saya kalau minum manis, kalau gulanya 1 sendok makan itu udah nggak enak. Jadi paling 1 sendok teh itu nggak diaduk baru saya makan. Cuma yang saya suka lakukan ada kayak semutannya, bas itu. Terus sampai suka pusing. Itu cara mengatasinya gimana dok? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak masak. Ya baik dokter, kita tampung 3 pertanyaan dulu. Tadi sudah disampaikan untuk pertanyaan pertama melalui WhatsApp, kemudian pertanyaan kedua, dan untuk pertanyaan yang ketiga dari Ibu siapa barusan ya? Gula darah suatunya 74, kemudian merasakan keluhan jantung berdebar, merasa pusing dan menyatakan atau didiagnosis secara silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang pertama, pertanyaan usia 53 tahun. Kenapa? Kenapa? Karena aliran makanan terapinya nggak normal. Jadi timbul nyeri, tumut-tumut, gitu ya dulu. Kadang kesemutan, nggak bisa tuh. Itu harus dievaluasi ke dokter, biar dicek pembuluh darah kakinya apakah ada penyempitan penyebatan. Kalau untuk bangku itu biasanya karena ada gangguan pada pembuluh darah kulitnya, mungkin tipis pembuluh darahnya sehingga terbentur jadi pecah pembuluh darahnya di luar. Atau karena ada gangguan sel-sel darah trombosit misalnya, gangguan pada sel-sel darahnya sehingga timbul pecah pembuluh darah di luar. Jadi beda dengan suara. Demikian, terima kasih teman-teman menjawab. Ya mudah-mudahan dapat terjawab dari semua pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Jazakallahu khairan dokter, ilmunya luar biasa. Semoga kita semua dapat menerapkan apa yang sudah dokter sampaikan dan puasa kita semakin baik, pola makan kita semakin terjaga, ibadah kita pun semakin sempurna. Amin ya rabbal alamin. Namun dokter, sebelum dokter kembali ke tempat istirahat, ada sedikit apresiasi dari panitia. Dipersilakan kepada Ibu Bari selaku dari sekretaris
sekretaris BKSM untuk penasehat dari BKSM untuk menyerahkan ada sertifikat dan juga tanda sayang dari panitia. Mohon diterima. Alhamdulillah, sesi taklim dan diskusi sudah selesai dan selanjutnya alhamdulillah acara ini berlangsung dengan lancar dan kami panggil kepada Ibu Hani untuk memimpin doa pada kesempatan hari ini. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني. Kita angkat tangan kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita melihatkan di ibadah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim Allahumma anugerahkan kepada kami tahun ini bulan Ramadan ini dengan ketenangan, kedamaian, keselamatan, kesehatan sampai kami sepuluh bisa menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Allahumma a'inna ala dhikrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mudah-mudahan sebelum kami tutup akan kami informasikan bahwa saya ada video, ada bagian foto dan ada pembagian door prize juga untuk 10 peserta datang awal. Ya, dan siapa yang merasa tertarik dengan ini, kalau ada satu video ketiga, kemudian juga sorry 3 pertanyaan pertama dan sorry untuk yang tadi ikut berpartisipasi dalam mainan jalan. Bulan ampunan, bulan yang damai, bulan terbebas api neraka.
Jalannya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga